Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 49. Ling Huchong pun berkata, jika saya bisa memahami dan menguasai ilmu 9 pedang dugu dan melestarikan ilmu ciptaan pendekar dugu Kyubai ini, tentu saya akan sangat bersyukur. Feng Qingyang menyahut, kau tidak perlu terlalu merendahkan diri. Memang pendekar dugu seorang yang luar biasa cerdas, sehingga ilmu ciptaannya pun sangat istimewa. Hendaknya kau ingat bahwa ilmu 9 pedang dugu tidak cukup hanya dihafalkan saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memahami kegunaannya. Kalau kau sudah mengetahui intisari dan hakikat penggunaannya, maka dikala bertemu musuh, semakin tidak terikat oleh susunan jurus yang kau hafalkan justru semakin baik. Walaupun kau sama sekali tidak ingat variasi dan perubahan, itu tidak menjadi soal. Pikiranmu cerdas dan bakatmu cemerlang, sungguh tepat bagimu untuk bisa mempelajari ilmu pedang ini. Aku sudah mengajarkan semuanya kepadamu. Di zaman sekarang ini, entah apakah masih ada pendekar yang benar-benar hebat di luar sana? Untuk selanjutnya kau harus bisa berlatih sendiri dengan sebaik-baiknya. Selamat tinggal. Ling Huchong terkejut mendengarnya, kakek guru hendak kemana? Aku tinggal di balik puncak Huashan ini selama puluhan tahun, jawab Feng Qingyang. Aku sengaja keluar untuk mengajarimu dengan harapan supaya ilmu hebat ciptaan pendekar dugu tidak punah begitu saja bersama kematianku kelak. Sekarang semuanya sudah kuwariskan kepadamu. Sudah waktunya aku kembali ke tempat tinggalku. Jadi, kakek guru tinggal di balik puncak Huashan ini? Bagus sekali, sahut Ling Huchong. Kalau begitu mulai saat ini, siang dan malam saya bisa melayani dan menemani kakek guru. Tidak bisa. Mulai saat ini aku tidak ingin bertemu orang-orang Huashan lagi, termasuk dirimu tanpa kecuali, sahut Feng Qingyang dengan wajah galak. Melihat Ling Huchong ketakutan dan bingung, Feng Qingyang pun merendahkan nada bicaranya, Chong takdir telah mempertemukan kita. Aku juga sangat menyukai sifatmu. Kau seorang anak yang penuh kebebasan, yang bisa mewarisi ilmu pedang dariku. Jika kau masih menganggapku sebagai kakek gurumu, maka jangan sekali-kali kau datang mencariku sehingga menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Mengapa demikian, kakek guru? Tanya Ling Huchong dengan hati berduka. Sudahlah. Tolong jangan sekali-kali kau bercerita kepada gurumu tentang pertemuan kita ini, ujar Feng Qingyang. Saya akan mematuhi perintah kakek guru Feng, jawab Ling Huchong lirih. Air matanya mulai berlinang membasahi pipi. Anak pintar, kata Feng Qingyang sambil membelai kepala pemuda itu. Ia kemudian melesat pergi dan menghilang begitu saja di balik tebing puncak gadis kumala tersebut. Ling Huchong tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya memandang tebing tersebut dengan perasaan haru dan sedih yang mendalam. Telah belasan hari Ling Huchong melewati waktu bersama Feng Qingyang. Meskipun selama ini yang mereka bicarakan cuma seputar ilmu silat, namun Ling Huchong benar-benar kagum terhadap jiwa dan tindakan kakek gurunya tersebut. Di atas itu semua, ia merasa saling cocok dengan Feng Qingyang, dan akrab lahir batin. Meskipun Feng Qingyang adalah paman dari gurunya, namun jauh di lubuk hati Ling Huchong terasa bahwa hubungan mereka bagaikan sahabat karib yang sebaya, yang sudah lama tidak bertemu. Perbedaan usia di antara mereka tidak lagi terasa. Bahkan, Ling Huchong merasa lebih akrab dengan Feng Qingyang daripada dengan Yu Bukun, gurunya sendiri. Dalam hati Ling Huchong berpikir, saat masih muda, mungkin sifat kakek guru Feng sama persis denganku, tidak kenal takut, riang gembira, tanpa beban, dan melakukan apa saja dengan perasaan merdeka. Saat beliau mengajarkan ilmu pedang kepadaku, beliau selalu menegaskan bahwa bukan pedang yang mengendalikan orang, tetapi orang yang mengendalikan pedang. Beliau juga berkata, jurus pedang adalah mati, sedangkan orang yang memainkan adalah hidup. Kalimat ini sangat benar, tapi mengapa guru tidak pernah menyampaikan soal itu? Setelah merenung sejenak, Ling Huchong pun menemukan jawaban, aku tahu sekarang. Guru pasti paham soal ini. Namun beliau juga sadar kalau sifatku bebas merdeka sehingga beliau enggan menyampaikan hal ini kepadaku. Agaknya beliau khawatir aku terjebak dalam pikiran liar dan tidak mau lagi mengikuti aturan baku dalam berlatih ilmu pedang. Mungkin guru akan menyampaikan rumusan tersebut apabila ilmu silatku sudah dirasa cukup tinggi.
Sedangkan adik-adik seperguruan memiliki ilmu silat yang lebih rendah dariku. Aku yakin mereka tidak akan paham jika kalimat rumus dasar tersebut aku sampaikan. Rasanya hanya buang-buang waktu saja. Sekejap kemudian pikiran pemuda itu beralih ke hal lain. Kakek guru Feng telah mencapai puncak kesempurnaan dalam ilmu pedang. Sayang sekali, aku belum sempat melihat beliau bertarung dan memperlihatkan kepandaian sehingga aku bisa bertambah pengalaman. Jika dibandingkan dengan guru, aku yakin ilmu pedang kakek guru Feng lebih tinggi. Teringat pula olehnya betapa raut muka Feng Qing yang selalu diliputi ketegangan dan pucat pasi. Ia pun berpikir, selama belasan hari ini kakek guru Feng seringkali menghirup napas panjang. Sepertinya beliau teringat peristiwa menakutkan atau sejenisnya yang pernah beliau alami. 6 Dewa Lembah Persik. Usai berpikir demikian, Ling Huchong pun keluar dari gua dan melanjutkan berlatih. Untuk sekian lama ia menusukkan pedang secara acak ke segala arah. Namun setelah 1 jam, tanpa terasa ia memainkan jurus burung Feng datang menyembah, ilmu perguruannya sendiri. Sambil menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum hambar, pemuda itu menggumam sendiri, salah. Ini salah. Kembali ia memainkan ilmu 9 pedang dugu. Namun tak lama kemudian ketika melakukan tusukan kembali yang keluar adalah gaya burung Feng datang menyembah. Ah, kebiasaan seseorang memang sulit diubah, gerutu Ling Huchong pada dirinya sendiri. Aku sudah terlalu hafal jurus pedang perguruan Huashan sehingga pada saat melatih ilmu 9 pedang dugu, jurus-jurus tersebut tanpa sengaja terselip di dalamnya. Ini bukan lagi ilmu pedang 9 dugu. Tiba-tiba terlintas pikiran di benaknya, tunggu dulu. Kakek guru Feng mengajarkan kepadaku supaya bermain pedang dengan bebas sesuai kehendak hati tanpa keterikatan. Jadi, apa salahnya kalau kuselingi dengan ilmu pedang perguruan Huashan? Bahkan, bisa juga ilmu pedang Songshan, Taishan, Hengshan, dan Henshan, atau ilmu silat sekte iblis? Biarlah aku berlatih sesuai kehendak hati. Jika aku memaksakan diri untuk tidak melibatkan jurus-jurus pedang tersebut, bukankah itu justru membuatku terjebak dalam keterikatan? Usai berpikir demikian, Ling Huchong segera mengayunkan pedangnya dan kembali berlatih. Ia mencoba menggabungkan jurus-jurus silat serikat pedang 5 gunung dan diselingi dengan jurus-jurus sekte iblis yang terukir di dinding gua belakang. Dalam hati Ling Huchong merasa gembira memainkan jurus-jurus tersebut, namun meskipun sudah belasan kali mencoba tetap saja ia merasa kesulitan menggabungkan ilmu silat serikat pedang 5 gunung yang terdiri dari 5 perguruan, apalagi ditambah dengan ilmu silat sekte iblis. Boleh dikata menggabungkan berbagai ilmu silat dari berbagai aliran adalah suatu hal yang mendekati mustahil. Ling Huchong pun berhenti berlatih dan berpikir, aku tidak mampu menggabungkan jurus-jurus ini, lalu kenapa aku harus memaksa? Memangnya ini wajib? Berpikir demikian membuat hatinya merasa tenang dan bebas dari gelisah. Maka untuk selanjutnya Ling Huchong hanya berlatih secara merdeka tanpa peduli lagi ilmu pedang dari perguruan mana yang ia gunakan. Yang penting ia merasa cocok maka ilmu tersebut bisa dipadukan dengan ilmu 9 pedang dugu. Hanya saja, jurus yang paling banyak ia selipkan lagi-lagi burung Feng datang menyembah. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, hei, andai saja adik kecil melihat bagaimana aku memainkan jurus burung Feng ini, entah bagaimana pendapatnya. Begitu teringat pada gadis bernama Yuling San itu, Ling Huchong pun tersenyum gembira. Rasa rindunya bangkit kembali setelah beberapa hari ini ia sibuk memeras otak memikirkan berbagai macam gerak perubahan dan variasi ilmu 9 pedang dugu. Namun kemudian terlintas pula dalam benaknya tentang kedekatan Yuling San dengan Lin Pingzi. Aku yakin adik kecil masih mengajarkan ilmu silat kepada adik Lin secara diam-diam. Meskipun guru sudah melarang adik kecil, tapi adik kecil punya sifat bandel. Apalagi ibu guru suka memanjakannya, pasti dia kembali mengajar adik Lin. Tapi, meskipun mereka tidak lagi belajar bersama, tetap saja mereka bisa bertemu setiap hari dan bertambah akrab. Berpikir demikian membuat senyum lembut di bibir Ling Huchong pudar dan berubah menjadi senyum kecut. Wajahnya bahkan berubah menjadi murung, tanpa kesan gembira sama sekali. Perlahan ia pun menyarungkan kembali pedangnya dan menghentikan latihan. Tiba-tiba terdengar suara Lu Dayou datang memanggil dengan nada khawatir, Kakak pertama. Kakak pertama. Ada berita buruk. Ling Huchong terkejut mendengarnya. Dalam hati ia berpikir, gawat.
Tian Boguang berkata bahwa dirinya belum menyerah dan akan mengusahakan segala cara untuk bisa membawaku turun gunung. Sekarang rupa-rupanya dia menangkap dan menculik adik kecil sebagai sandera untuk memaksaku mengikuti ajakannya. Dengan cepat ia melesat ke tepi tebing untuk menyambut kedatangan Lu Dayou yang berlari mendaki ke atas sambil menjinjing keranjang makanan. Celaka, celaka ini, teriak Lu Dayou kemudian. Ada apa? Ada apa dengan adik kecil? Desak Ling Huchong dengan nada khawatir. Lu Dayou sudah melompat ke atas tebing dan kemudian menaruh keranjangnya di atas batu besar. Adik kecil. Adik kecil baik-baik saja. Tapi, bisa jadi sebentar lagi kita semua dalam masalah besar. Sungguh celaka. Mendengar Yu Lingsan baik-baik saja, perasaan Ling Huchong sedikit lega. Ia pun kembali bertanya, apanya yang celaka? Apanya yang menjadi masalah? Guru. Guru dan ibu guru sudah pulang, jawab Lu Dayou dengan nafas terengah-engah. Ling Huchong berseru, Guru dan ibu guru sudah pulang, kau sebut itu berita buruk? Masalah besar omong kosong. Tidak, bukan itu. Kau tidak mengerti, sahut Lu Dayou. Baru saja guru dan ibu guru pulang, bahkan belum sempat minum, tiba-tiba datang beberapa orang. Mereka orang-orang Serikat Pedang Lima Gunung seperti kita. Mereka dari perguruan Songshan, Taishan, dan Hengshan. Kunjungan sesama orang Serikat Pedang Lima Gunung, tanya Ling Huchong semakin heran. Apanya yang aneh jika orang-orang Songshan dan yang lain datang menemui guru? Tidak, kau belum tahu juga, jawab Lu Dayou. Begini, di antara mereka ada 3 orang yang mengaku berasal dari perguruan Huashan. Mereka memanggil guru dengan sebutan kakak. Tapi anehnya, guru tidak memanggil adik pada mereka. Mengapa demikian? Seperti apa ketiga orang itu? Ling Huchong kembali bertanya dengan perasaan terkejut. Yang pertama berwajah kekuning-kuningan, dipanggil dengan nama Feng Buping, jawab Lu Dayou. Yang kedua berdandan seperti pendeta Tao, sedangkan yang ketiga bertubuh pendek. Aku tidak tahu siapa nama mereka, tapi sepertinya mereka berdua juga memiliki nama Bu. Aku yakin mereka seangkatan dengan guru. Ling Huchong mengangguk, bisa jadi mereka adalah saudara seperguruan guru yang berkhianat dan dikeluarkan dari perguruan Huashan. Benar, dugaan kakak pertama benar, sahut Lu Dayou. Begitu guru melihat mereka langsung tidak senang. Beliau berkata, Saudara Feng, kalian bertiga sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan perguruan Huashan. Untuk apa kalian datang kemari? Feng Buping menjawab, Kakak Yu, memangnya gunung Huashan milikmu? Mengapa Kakak Yu melarang orang lain datang ke sini? Guru mendengus dan berkata, jika kalian hanya berkunjung ke gunung ini sudah tentu boleh. Tapi Yu Bukun bukan lagi kakak seperguruanmu. Sebutan kakak sudah pasti aku tidak berani menerimanya. Feng Buping berkata, dahulu gurumu telah menggunakan tipu muslihat licik sehingga bisa mengangkangi perguruan Huashan ini. Kami datang kemari karena merasa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang lama. Setelah semuanya beres, jangankan memanggilmu kakak, memanggil namamu saja aku tidak sudi. Meskipun kau berlutut memohon-mohon kepadaku, aku sudah tidak peduli. Oh, ujar Ling Huchong. Hatinya mulai gelisah membayangkan persoalan yang sedang dihadapi sang guru. Lu Dayou melanjutkan cerita, tentu saja kami para murid merasa gusar mendengar ucapan Feng Buping itu. Adik kecil bahkan memaki-maki karena tidak tahan. Tapi ibu guru yang sabar dan lembut melarang adik kecil untuk bertindak. Guru sendiri menanggapi dengan tenang. Beliau berkata dengan nada datar, kau ingin membuat perhitungan denganku? Perhitungan seperti apa yang kau harapkan? Feng Buping menjawab dengan suara keras, kau menduduki jabatan ketua perguruan Huashan selama 20 tahun lebih. Apa kau masih merasa belum puas? Bukankah sudah saatnya kau menyerahkan jabatanmu kepada orang lain? Guru tersenyum dan menjawab, oh, rupanya kedatangan kalian bermaksud untuk merebut kedudukanku ini? Sebenarnya tidak perlu repot-repot seperti ini. Asalkan saudara Feng memenuhi syarat untuk menjabat sebagai ketua perguruan, tentu aku akan menyerahkan kedudukanku ini kepadamu. Feng Buping berkata, gurumu telah menggunakan tipu muslihat licik untuk merebut jabatan ketua perguruan Huashan. Sekarang aku sudah melapor kepada ketua Zuo. Beliau sudah mengabulkan gugatanku dan menyerahkan Panji Pancawarna kepadaku untuk mengambil alih jabatan ketua perguruan Huashan dari tanganmu.
Selesai berkata demikian ia pun mengeluarkan sebuah bendera kecil yang tidak lain adalah panji pancawarna, bendera lambang kebesaran Serikat Pedang Lima Gunung. Ling Wuchong menukas dengan kesal, ketua serikat sudah bertindak melebihi batas. Ini masalah internal perguruan Huashan. Kita tidak butuh campur tangan darinya mengenai masalah rumah tangga di sini. Memangnya dia punya wewenang memecat dan mengangkat ketua perguruan Huashan? Benar, sahut Lu Dayou. Ibu guru juga berkata demikian. Tapi seorang tua bermarga Lu dari perguruan Songshan berusaha keras membela Feng Buping. Orang itu mempunyai nama lengkap Lu Bai si Tapak Bangau, yang pernah kulihat ikut mendesak Paman Liu saat upacara cuci tangan baskom emas dulu. Dia mengatakan bahwa Feng Buping seharusnya yang lebih pantas menjadi ketua perguruan Huashan, dan dia juga berdebat, adu pendapat melawan ibu guru. Selain itu, dua orang dari perguruan Taishan dan Hengshan juga ikut membela Feng Buping. Ketiga perguruan itu sepertinya bersatu untuk memusuhi perguruan Huashan kita. Hanya perguruan Hengshan saja yang tidak ikut terlibat. Melihat keadaan seperti itu, aku yakin akan segera terjadi masalah besar, sehingga aku pun berlari kemari untuk memberitahukannya padamu. Kesulitan perguruan menjadi tanggung jawab kita bersama. Para murid wajib membela dengan segenap jiwa dan raga. Selama aku masih bernafas, aku siap kehilangan nyawa demi membela kehormatan guru, ujar Ling Wuchong. Adik keenam, mari kita berangkat. Lu Dayou menyahut, benar, apabila guru melihat perjuanganmu, tentu beliau tidak akan menyalahkanmu karena meninggalkan puncak gunung ini. Belum selesai Lu Dayou berkata, tahu-tahu Ling Wuchong sudah berlari ke bawah dan berseru, aku tidak peduli meskipun nanti dimarahi guru. Guru seorang budiman yang tidak suka berdebat dengan orang lain. Aku khawatir guru akan menyerahkan jabatannya begitu saja. Bagiku, ini lebih celaka. Lu Dayou pun bergegas mengejar kakak pertamanya. Di tengah perjalanan Ling Wuchong mendengar suara seseorang berteriak keras dari balik tebing depan. Ling Wuchong! Ling Wuchong! Di mana kau? Siapa yang memanggil namaku? Balas Ling Wuchong. Apakah kau Ling Wuchong? Seru beberapa orang bersamaan. Benar, jawab Ling Wuchong. Tiba-tiba muncul dua sosok bayangan manusia berkelebat dan menghadang di tengah jalan. Jalan setapak di dekat puncak tersebut sangat sempit dan di salah satu sisinya terbentang jurang yang sangat dalam. Saat kedua orang itu tiba-tiba saja muncul, Ling Wuchong sedang berlari sangat kencang. Buru-buru ia menghentikan langkah sehingga nyaris bertabrakan dengan kedua orang itu. Jarak antara dirinya dan kedua orang itu kini hanya 1 kaki saja. Ternyata wajah kedua orang itu dihiasi benjolan dan terlihat menyeramkan. Karena sangat terkejut Ling Wuchong pun melompat mundur beberapa meter sambil berteriak, siapa kalian? Namun, kejutan lain muncul pula. Tiba-tiba saja di belakang tubuh Ling Wuchong sudah menghadang pula dua orang laki-laki berwajah buruk. Ketika Ling Wuchong menoleh, hampir saja hidungnya bersentuhan dengan hidung kedua orang tersebut. Maka, Ling Wuchong pun mencoba menghindar ke samping. Lagi-lagi muncul dua orang berwajah menyeramkan menghadang langkah kakinya. Kedua orang itu mendesak tubuh Ling Wuchong sampai merapat di dinding tebing, sedangkan mereka berdua berdiri tepat di tepi jurang dalam. Bahkan, mereka terlihat melayang di udara karena hanya 1 kaki saja yang menginjak tanah. Ling Wuchong bingung bercampur heran karena tiba-tiba saja dirinya sudah dikepung rapat oleh 6 orang aneh sekaligus. Sejenak ia tidak tahu harus berbuat apa. Jantung pun terdengar berdebar kencang. Tak hanya itu, dalam waktu kurang dari sedetik tahu-tahu ke-6 orang itu sudah maju bersama-sama sehingga tubuh Ling Wuchong berada di tengah-tengah mereka dalam jarak beberapa senti saja. Ling Wuchong merasakan udara hangat berhembus di sekitar wajah dan tengkuk karena ke-6 orang aneh itu bernafas bersama-sama. Dalam keadaan terburu-buru Ling Wuchong berniat mencabut pedang. Namun baru saja jarinya meraba gagang, ke-6 orang itu lagi-lagi melangkah maju bersama-sama sehingga tubuh Ling Wuchong terhimpit di tengah-tengah. Akibatnya, tubuh Ling Wuchong tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat itulah terdengar suara Lu Dayou yang baru tiba di tempat itu, "Hei, siapa kalian? Kalian mau apa?" Ling Wuchong sendiri baru kali ini mengalami kejadian aneh seperti itu. Meskipun biasanya sangat cerdik dan banyak akal, namun hari itu ia benar-benar merasa bingung dan gelisah. Ke-6 orang berwajah aneh itu sekilas mirip monster, bukan hanya karena wajah mereka yang buruk rupa, namun juga karena tingkah laku mereka yang ganjil.
Ia pun mencoba mendorong kedua orang di depannya, namun mereka berdiri terlalu dekat sehingga sulit baginya untuk mengangkat kedua tangan, apalagi melakukan dorongan. Terlintas dalam benaknya jangan-jangan keenam orang itu adalah pengikut Feng Buping. Keenam orang itu terus-menerus mendorong Ling Huchong hingga benar-benar terdesak. Jangankan bergerak, untuk bernafas saja sulit bagi pemuda itu. Bahkan persendian Ling Huchong terdengar sampai berbunyi. Tanpa berani memandang mata kedua orang yang berdiri di depannya, Ling Huchong pun menutup mata rapat-rapat. Sejenak kemudian terdengar salah satu dari mereka berkata, "Ling Huchong, kami akan membawamu menemui biksuni cilik." Mendengar itu Ling Huchong berseru dalam hati, "Oh, tidak." Ternyata mereka satu komplotan dengan Tian Boguang. Segera ia pun berteriak, "Hei, lepaskan aku. Kalau tidak kalian lepaskan, aku akan bunuh diri menggunakan pedang. Aku lebih baik mati daripada kalian bawa pergi." Baru saja ia berkata demikian, tiba-tiba kedua lengannya sudah dipegang oleh masing-masing dua tangan yang berkekuatan besar. Cengkeraman tangan mereka membuat Ling Huchong merasa sangat kesakitan. Dalam keadaan seperti ini ilmu 9 pedang dugu juga tidak ada gunanya. Yang bisa ia lakukan hanya mengeluh di dalam hati. Terdengar pula seseorang dari mereka berkata, "Biksuni cilik ingin bertemu denganmu. Kau menurut saja. Jadi anak yang baik ya? Kau tidak boleh bunuh diri. Kalau kau bunuh diri akan kubuat kau mati, tidak, hidup pun tidak, ancam yang lain." Temannya menyahut, "Jika dia sudah mati bunuh diri, bagaimana caramu membuatnya hidup? Tidak, mati pun tidak." "Aku hanya menakut-nakuti dia supaya tidak bunuh diri," jawab yang satunya tadi. "Kalau cuma menakut-nakuti seharusnya jangan biarkan dia mendengar. Sekarang dia sudah tahu, tentu tidak dapat ditakut-takuti lagi," ujar temannya. "Aku tetap ingin menakut-nakuti dia." "Kau mau apa?" sahut yang pertama. "Aku bilang lebih baik dia dibujuk saja," kata yang seorang lagi. "Tidak bisa. Sekali aku menakut-nakuti orang, tetap akan kutakut-takuti dia," sahut yang satunya bersikeras. "Tapi aku lebih suka membujuknya," sahut yang lain. Dan begitulah, orang-orang itu terus saja bertengkar sendiri. Sambil tetap memejamkan mata, Ling Huchong mendengar pertengkaran mereka. Diam-diam ia berpikir, 6 orang aneh ini memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi tingkah laku mereka seperti orang bodoh. Segera ia menemukan akal dan berteriak, "Terserah kalian mau menakut-nakuti atau membujuk aku. Jika kalian tidak melepaskan aku, maka aku akan segera bunuh diri dengan cara menggigit lidah." Tapi mendadak secepat kilat kedua pipi Ling Huchong diremas kencang oleh salah satu dari mereka. Bocah ini sangat bandel. Kalau lidahnya sampai putus, dia nanti tidak bisa bicara. Tentu biksuni cilik menjadi tidak senang, demikian sahut orang itu. "Jika lidahnya putus tentu orangnya akan mati." "Mana mungkin cuma tidak bisa bicara?" seorang lainnya bertanya. "Belum tentu dia langsung mati," kata yang pertama tadi. "Kalau tidak percaya kau boleh menggigit lidahmu sendiri." "Aku percaya kalau lidah putus pasti mati. Maka, aku tidak perlu menggigit lidahku sendiri. Kau yang tidak percaya, maka kau saja yang mencoba." "Hei, kenapa harus aku yang mencoba?" sahut orang tadi. "Lebih baik dia saja." Kemudian terdengar suara jeritan Lu Dayou, pertanda salah satu orang aneh telah menangkapnya. Orang itu pun membentak kepada si monyet keenam, "Cepat, gigit lidahmu sampai putus. Aku ingin tahu kau akan mati atau tidak. Lekas gigit." "Tidak, tidak, aku tidak mau. Bila lidahku tergigit sampai putus, tentu aku akan mati," teriak Lu Dayou. "Nah, apa kataku tadi?" kata si orang aneh di dekatnya. "Bila lidah putus tentu orangnya akan mati." Dia juga mengaku demikian. "Dia belum mati." "Pendapatmu tidak terbukti," sahut kawannya. "Dia belum mati karena belum menggigit lidahnya. Tapi sekali gigit tentu dia akan mati," ujar yang lain. Ling Huchong semakin kesal mendengar pertengkaran yang tidak perlu itu. Ia berusaha sekuat tenaga meronta-ronta untuk membebaskan diri, namun tenaga kedua orang yang mencengkeram lengannya sangat kuat. Rasa sakit yang ia rasakan seperti tembus ke sumsum tulang. Sejenak kemudian pemuda itu menemukan akal. Mendadak ia menjerit dan pura-pura pingsan. Melihat itu, keenam orang aneh itu pun berseru terkejut. Bahkan salah satu yang mencengkeram pipi Ling Huchong segera melepaskan pegangannya. "Celaka!
Dia mati ketakutan, sahut salah seorang. Tidak mungkin. Mana mungkin mati semudah itu, sahut yang lain. Seandainya mati juga bukan karena ketakutan, sahut yang lain lagi. Kalau begitu, karena apa? Tanya yang pertama tadi. Lu Dayou yang tidak menyadari tipu muslihat sang kakak pertama terkejut mengira Ling Huchong benar-benar mati akibat didesak orang-orang aneh itu. Melihat itu ia pun menjerit dan menangis seketika. Sementara itu kembali terdengar suara pertengkaran, aku yakin dia mati ketakutan. Tidak, dia mati karena cengkeramanmu terlalu keras, kata yang lain. Sebenarnya apa penyebab kematiannya? Tanya yang seorang lagi. Tiba-tiba Ling Huchong berteriak, aku mati bunuh diri dengan cara menutup urat nadiku sendiri. Mendengar itu keenam orang aneh tertawa terbahak-bahak dan berkata bersama-sama, hahaha. Ternyata kau belum mati. Kau cuma pura-pura mati. Ling Huchong berseru, aku tidak pura-pura mati. Aku tadi sudah mati tapi hidup kembali. Apa benar kau bisa menutup urat nadi sendiri? Tanya salah seorang penasaran. Wah, ini kepandaian yang sulit dipelajari. Kau ajarkan kepadaku saja. Yang lain menyahut, ilmu menutup urat nadi itu sangat sulit. Bocah ini tentu berdusta. Ling Huchong berkata, kau bilang aku berdusta. Kalau aku berdusta mengapa tadi aku bisa mati dengan menutup urat nadi sendiri? Orang aneh itu menggaruk-garuk kepala dan berkata, benar juga. Ini memang agak aneh. Ling Huchong semakin memanfaatkan kebodohan mereka berenam itu, jika kalian tidak segera melepaskanku, maka aku akan menutup urat nadiku lagi. Kali ini aku akan mati untuk selamanya, tidak akan hidup kembali. Kedua orang yang memegangi lengannya segera melepaskan cengkeraman masing-masing. Tidak boleh. Kau tidak boleh mati. Kalau kau mati urusan menjadi runyam, seru mereka. Ling Huchong berkata, kalau aku tidak boleh mati, lekas kalian menyingkir. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Tidak boleh, seru dua orang yang berdiri di depannya sambil menggeleng bersamaan. Kau harus ikut kami menemui si biksuni cilik. Sekuat tenaga Ling Huchong melompat dengan maksud melampaui kedua orang tersebut. Namun keduanya ikut melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu membentur tubuh mereka, Ling Huchong merasa seperti menabrak tembok. Dalam keadaan masih melayang di udara, Ling Huchong mencoba mencabut pedang dari sarungnya. Namun, baru saja meraba gagang pedang tahu-tahu dua orang aneh yang tadi di belakangnya dengan cepat mencengkeram bahu pemuda itu, masing-masing kiri dan kanan. Pedang itu baru keluar dari sarungnya sebanyak sepertiga bagian namun sudah berhenti begitu saja. Akibat cengkeraman kuat kedua orang aneh yang membuat Ling Huchong merasa seperti ditimpa beban ratusan kilo. Rencana untuk mengerahkan ilmu pedang 9 dugu gagal begitu saja. Bersambung ke jilid 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.